Bapak Ibu saudara yang diberkati, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Bapak Ibu, tema saya sebenarnya bukan percobaan itu biasa, tapi saya beri tema jangan takut menghadapi pencobaan. Jadi tema ini saya sudah edit tadi ya. Sebenarnya tema adalah jangan takut hadapi pencobaan. 1 Korintus pasal yang ke-10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Perhatikan Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat, kata Alkitab apa? Menanggungnya. Saudara, itulah firman Tuhan. Jadi saya punya tema adalah jangan takut hadapi pencobaan. Nah, Bapak Ibu saudara, apa itu pencobaan saudara? Nah, kata pencobaan katanya dalam bahasa Yunani disebut peirasmos, bukan termos tapi peirasmos, yang menunjukkan katanya ini diakibatkan oleh penganiayaan atau kesulitan hidup yang datang dari dunia atau dari iblis. Itu pencobaan. Jadi pencobaan itu berupa penganiayaan, berupa kesulitan-kesulitan, mungkin juga berupa tantangan-tantangan yang datang dari dunia atau iblis. Tetapi yang lain juga menerjemahkan kata perasmos ini berasal dari kata peiraso yang mempunyai arti mencoba. Dalam bahasa Inggris disebut try, ya, atau pencobaan, temptation. Saudara lihat, atau ujian, tes. Yang dimaksudkan tes ini untuk membuktikan, atau dalam bahasa Inggris disebut proof. Nah, saudara, lalu peiraso ini mempunyai sumber. Namun saudara, yang menarik adalah perasmos ini artinya negatif, berbeda dengan ujian. Saudara, kita pernah ikut yang namanya ujian waktu kita SD, kita SMP, kita SMA. Waktu kita pada semester terakhir, kita menghadapi apa yang disebut apa? Ujian. Ujian itu beda dengan perasmos, pencobaan. Kalau ujian itu dia diuji bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dikasih naik. Makanya habis ujian kita naik kelas. Habis ujian setelah SD kita naik kelas ke SMP. Habis itu ada ujian lagi di SMP, kita naik ke SMA. Setelah kita SMA, ujian lagi, kita masuk perguruan tinggi. Mengerti ya? Jadi ujian itu tidak bermaksud menjatuhkan. Itu ujian. Tetapi pencobaan itu terbalik. Dia ingin supaya saudara jatuh, saudara gagal, saudara menyerah. Itu disebut pencobaan. Jadi saudara bisa bedakan ya, Tuhan tidak pernah coba orang, tapi Tuhan kadang-kadang bisa menguji orang. Ujiannya bukan untuk melemahkan kita, ujian bukan untuk menjatuhkan kita, ujian lewat persoalan-persoalan kesulitan bukan untuk kita kehilangan iman, tapi supaya kalau bisa iman kita makin naik. Saudara sampai sini ngerti ya? Tetapi itu sebabnya saya bilang jangan pernah takut menghadapi cobaan. Tapi banyak kali saya dengar dari ibu-ibu sering berdoa seperti ini, atau kita ya, aduh Tuhan nih, tolong ini pencobaan terlalu besar. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Tuhan menguji. Untuk apa? Kita naik level. Jadi kalau saudara menghadapi cobaan atau ujian, ingat, motivasi Tuhan adalah membuat engkau makin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara lihat ini mangga, ini sekarang kan musim mangga nih, dia mulai berbunga. Nah, ujian dari angin, ujian dari bunga mangga itu adalah angin. Jadi angin itu dibuat untuk satu, secara negatif, supaya bunga-bunga ada yang gugur dan tidak jadi buah. Tapi sisi lain, ada bunga yang tetap akhirnya jadi buah. Itulah yang disebut ujian. Kalau pencobaan tadi, kalau bisa bunganya jatuh, tapi ujian tidak, membuat dia makin kuat. Makanya akhirnya ada satu buah yang tetap bertahan, lalu rasanya manis yang kita makan. Demikian
Tuhan kadang-kadang izinkan ujian cobaan bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita makin hari makin naik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi perasmus itu memiliki arti negatif, bukan positif. Jadi kalau saudara bilang kita mau coba dia, itu Anda menjatuhkan orang. Tapi kalau saudara bilang saya uji dia, itu berarti Anda pingin supaya kualitas orang itu makin hari makin naik. Nah, tadi saya bilang jangan takut menghadapi cobaan. Tapi rata-rata orang kalau sudah namanya cobaan, kita selalu pengen nyerah, kita selalu berkata saya tidak bisa. Tapi Paulus bilang begini. Atau Paulus mengajarkan kita supaya kita kuat, kita optimis menghadapi pencobaan. Saya tanya saudara, Bapak Ibu, pernahkah kita menghadapi pencobaan atau pergumulan atau ujian? Pernah? Semua kita yang namanya masih hidup itu pasti mengalami. Betul ya? Semua orang, mau kecil, besar, orang tua, orang muda, semua. Tapi saya mau tanya selanjutnya, apa yang Anda rasakan ketika Anda diuji atau ketika Anda diizinkan Tuhan diuji, dicoba? Kira-kira apa yang Anda alami? Jadi lemah, jadi putus asa, jadi hilang pengharapan? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan kita. Kenapa? Karena kita merasa pencobaan itu luar biasa. Mari kita lihat konsep Alkitab, bahwa kita adalah orang-orang menang lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, mari kita lihat. Kalau begitu, saya mau ambil kesimpulan bahwa menurut Paulus pencobaan itu pencobaan biasa. Dia bukan pencobaan yang luar biasa. Kenapa saya beri tema jangan takut hadapi cobaan? Karena yang pertama, cobaan atau ujian itu, yang pertama adalah pencobaan atau ujian itu adalah sesuatu yang biasa. Biasa itu ada satu kata, kalau kita tambah kata luar menjadi luar biasa. Saudara, pencobaan dikatakan Alkitab, ini Alkitab yang bilang. Kalau Alkitab yang bilang berarti Alkitab tahu pencobaan itu apa? Biasa. Pencobaan itu bukan luar biasa. Tuhan izinkan kita menghadapi ujian cobaan, itu dikatakan pencobaan biasa. Bahasa lain adalah lazim. Sesuatu kenapa disebut biasa? Kenapa disebut biasa? Karena dialami semua orang. Mau anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, semua orang mengalami. Jadi kalau saudara protes bilang, aduh Tuhan beta sudah mau menghadapi cobaan dan ujian, Anda salah. Pencobaan dialami semua orang. Ujian dialami semua orang. Coba Anda pergi tanya orang Bugis sana yang tidak percaya Tuhan Yesus. Pasti mereka akan berkata, saya juga mengalami ujian. Kalau begitu, pencobaan itu biasa. Kenapa? Karena dialami semua orang. Saudara, dulu ketika saya dengar pertama kali pizza, makanan luar negeri, pizza yang sering terkenal di iklan Pizza Hut. Kita kalau lihat di iklan itu kan, makan begitu lahap. Kita lihat yang namanya KFC, California Fried Chicken. Kita lihat di iklan itu kan, dia makan luar biasa. Apalagi super mie. Setelah kita coba super mie biasa-biasa saja kan. Betul ya? Kadang-kadang iklannya itu dengan yang kita rasakan itu. Saya waktu pertama kali makan pizza itu saya bingung, ini rasa apa ini? Nah, akhirnya bisa makan, tetapi saya mau bilang sama saudara, orang bilang pizza itu luar biasa. Bagi saya biasa saja. Malah kadang-kadang kangkung tumis lebih enak. Kenapa Anda bukan biasa? Karena kita rasa memang biasa. Ya, iklan itu kadang-kadang luar biasa. Saudara pernah pesan GrabFood, pesan makanan di kota ini, tinggal GrabFood saja. Pesan, dia antar. Kadang-kadang saya lihat di gambar itu, dagingnya mengkilat, rasanya sudah tidak sabar. Setelah makan biasa. Biasa-biasa saja, tapi iklannya luar biasa. Kadang-kadang setan tipu. Waktu kita hadapi ujian itu seperti iklan tadi. Setan bilang, ini lu masalah terlalu besar, lu cobaan terlalu besar. Alkitab bilang itu biasa. Amin. Orang sudah pernah menikmati sesuatu biasa. Yang biasa
tidak bisa menikmati dan berkata biasa karena dia belum pernah coba. Anak saya bilang, "Bapak, sekarang ini ada minuman apa namanya? Mixu." Oh, saya pikir-pikir, Mixu ini apa? Kalau Maxi ini banyak, Maxi Funai, Maxi Adu, Maxi Fanggidai banyak. Mixu, jadi saya bilang, Mixu itu apa kakak? Wih, enak sekali Bapak, campuran. Nama saja mix, artinya campuran antara susu dan ice cream. Wah, bayangan saja ini enak sekali. Jadi saya bilang sama istri saya, kita cari. Tengah malam kita cari keliling-keliling, semua tutup. Satu di Kolino, saya bilang, kasih tahu dia, kasih kesempatan kami. Saya mau otak ini Mixu itu luar biasa. Jadi saya makan, pas saya makan pertama, akhirnya besok baru kami dapat. Dan saudara tahu, saya begitu dalam keadaan nyetir, itu saya tidak sabar. Saya bilang, kasih Bu. Saya sambil nyetir begini, saya dok begini. Menurut saya, kayak rasa Denko itu. Saudara pernah ambil Denko mentah yang tidak kasih air? Jadi begitu saya pikir, kadang-kadang iklan ini tipu-tipu kita. Bilang luar biasa, tes habis, sama saja. Mengerti saya? Kenapa orang bilang luar biasa? Karena mungkin dia belum coba. Gambarnya bagus, kerupuknya ada kotak-kotaknya, ada siraman coklat. Lu tes sama, kayak lu beli susu Indomilk itu sama, beda-beda sedikit saja. Lihat, kadang-kadang setan begitu, dia bikin iklan pada diri kita, malam tidak bisa tidur, setan bilang, lu tidak sanggup, lu tidak bisa. Dan cobaan itu biasa bagi mereka yang sudah mengalaminya. Saudara kalau lihat orang main musik ini, lalu saya panggil, semua kita main, pegang masing-masing. Yang belum pernah main musik saya bilang pegang gitar, lalu kita ibadah. Ada jadi apa kira-kira? Hancur-hancuran. Kenapa? Karena Anda tidak pernah menyentuhnya. Kalaupun Anda menyentuh, tidak biasa selalu menyentuh. Bagi pemain gitar, kalau kami saya ini kan belajar musik juga. Jadi kalau orang belajar musik pertama tuh perhatikan dong keyboard, dong tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi. Artinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi kalau mereka sudah biasa, tidak perlu tulis, dong tahu di mana do, di mana re, dan di mana mi. Mengerti ya? Kita yang belum alami harus tulis dulu. Demikian saudara. Anda yang biasa diuji oleh Tuhan, itu sengaja supaya itu menjadi biasa. Amin. Kenapa orang menganggap cobaan itu luar biasa? Karena dia tidak atau jarang alami. Jadi untuk bisa kuat menghadapi persoalan atau pencobaan menjadi biasa, sering-seringlah alami. Bapak Ibu, saya masih kecil pergi ke Sasana Tinju. Di Sasana Tinju itu, tempat latihan tinju itu, dulu Opa ya, daripada Abed ya. Apol Edon itu dia salah satu pelatih dan dia punya handskun, namanya handskun. Itu alat untuk taruh di tangan bertinju. Jadi saya pikir sekali saya ambil. Lalu orang bilang, biasa saja, kau busa juga. Satu waktu ada satu laki-laki ambil itu, lalu saya toki saya kepalaan saja. Saya pusing. Saya baru sadar kenapa orang kalau bertinju taruh satu kali dia rubuh. Karena itu berat, rupanya. Itu kelihatan busa. Tapi lihat petinju-petinju, kadang-kadang yang nakal, dipukul, dia malah begini. Dipukul begini. Saudara coba yang belum pernah alami kena petinju itu. Saudara begini. Dia taruh sekali, saudara tidur, besok pagi berbangun. Nah kenapa petinju itu kuat? Sederhana. Mereka sudah biasa menghadapi. Karena itu, kalau ujian datang, bilang, saya anggap ini biasa. Ini bukan luar biasa. Ada amin? Kalau itu, makanya ada orang-orang yang bilang gini, Bapak, kok Bapak kuat? Biasa, ini saya sudah biasa alami. Karena itu, jangan pernah marah kalau Tuhan izinkan kita mengalami cobaan atau ujian. Karena itu hanya merupakan cara Tuhan untuk membuat kita bukan hanya biasa, tapi kita kuat. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baca dulu ayatnya. Dia bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan biasa, bukan luar biasa. Jadi jangan pernah ketipu dengan setan ya. Kadang-kadang kita mau bunuh diri karena kita pikir ini sudah terlalu luar biasa. Tidak, kata Alkitab pencobaan biasa. Kenapa? Karena semua mengalaminya. Pendeta alami, jemaat alami. Kalau saudara bilang, memang Sako pendetanya dia kuat. Tidak ada. Semua Alkitab bilang sama. Pencobaan yang dialami pendeta biasa, saudara juga harus bilang itu biasa. Katanya orang yang otaknya mengatakan bisa, itu lebih bisa melakukan sesuatu daripada orang yang otaknya sudah bilang tidak bisa. Makanya para pesulap itu selalu bilang begini, coba tutup tangan saudara. Bayangkan, selalu para pesulap begini, bayangkan bahwa engkau tidak bisa membukanya, ya kan? Lalu disuruh, coba sekarang buka. Makin engkau buka, makin keras. Makin engkau buka, makin keras. Sebenarnya dia sedang bawa otak kita mau mengatakan bahwa ini keras. Itu katanya menurut teori pesulap. Lu membayangkan ini keras. Makanya ketika orang mau buka, dia membayangkan ini keras. Padahal biasanya kita buka dengan mudahnya. Mengerti ya? Setan itu kadang-kadang tipu bahwa persoalan saudara terlalu luar biasa. Sehingga harusnya biasa kita anggap luar biasa. Makanya kita bukan tambah kuat, kita tambah lemah. Berharaplah pada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, yang pencobaan itu biasa. Kenapa? Karena kata Alkitab pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu tidak pernah uji seseorang melebihi kekuatannya. Berarti apa? Kata yang harus kita ambil. Kita bisa. Kenapa? Karena dia tidak melebihi kekuatan kita. Bisa saja mungkin dia lebih kecil dari kekuatan kita. Ini kata Alkitab. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Dia katakan apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kalau ada mama-mama yang berkata, aduh Tuhan bisa lebih baik mati. Stop. Alkitab bilang ini pencobaan biasa. Kenapa? Karena tidak melebihi kekuatan. Rasanya memang kelihatan kita sudah tidak sanggup. Tapi dengar, Alkitab bilang Tuhan itu Bapa yang baik. Siapa yang Bapa yang baik di sini? Saya masih ingat waktu pembangunan gereja ini awal-awal. Saya ingat 3 anak saya masih kecil, Jenny, Jordan, Cynthia. Dan mereka kepingin bantu. Dan waktu mereka bantu, mau angkat pasir juga, mau angkat batu. Saya punya foto itu. Tetapi anak-anak saya itu saya tidak pernah suruh mereka waktu mereka masih kecil, tidak pernah saya bilang, Jordan, waktu dia masih SD kelas berapa itu, 2, 3 kah? Saya tidak mungkin bilang gini, Jordan, angkat semen 2 satu kali. Kemungkinan 2. Satu dia pun leher patah atau dia pun bangkok patah, kedua dia cacat dan lumpuh. Maka ketika mereka mau kerja, biasanya orang tua ambil ember kecil, lalu taruh pasir sedikit, walaupun dia agak begini-begini. Kalau kita yang lihat orang tua, yang kita lihat apa? Pasir sedikit saja juga begini-begini. Masalahnya di kekuatan saya bisa. Kita orang tua biasa kasih beban ke dia, itu mengikuti kemampuan dia. Kata Alkitab, pencobaan itu seperti itu. Anak-anak mau bantu kita, biasanya kita kasih, tapi tidak banyak. Karena kita tahu dia pun kemampuannya itu. Supaya dia bisa kerja, maka dikasih pasir sedikit supaya dia senang, untuk dia bisa pikul. Dan betapa bangganya saya lihat waktu mereka masih kecil, mereka pikul lalu senang dan merasa saya bisa angkat beban. Padahal kita orang tua lihat, kesian pasir hanya 2 sendok saja. Tapi itu yang dimaknai dengan ini, pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu, kekuatan manusia. Jadi ada orang bilang, memang saja beda lah. Dia laki-laki hebat, dia perempuan Wonder Woman, wanita luar biasa. Tidak, Alkitab bilang tidak bilang manusia luar biasa. Dia bilang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa di sini Tuhan Allah? Tidak ada. Kalau dia kasih ujian, dia bilang tidak akan lebih kekuatan. Karena itu berhenti kalau saudara bilang gini, Tuhan Ebeson sanggup, Ebeson bisa Tuhan. Tidak. Tuhan izinkan Anda bisa. Kenapa? Karena kata Alkitab tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi kenapa Pak Gembala? Waktu saya merasakan mau mati, menghadapi ujian pencobaan,
Saya tanya saudara, apakah setiap beban yang kita angkat itu tidak rasa apa-apa? Rasa. Tetapi akhirnya kita mampu. Contoh, kalau saudara angkat semen, laki-laki kita, 1 sak, itu angkat ringan atau berat? Berat. Dan itu akan berdampak ke tubuh kita, entah badan sakit, entah nanti rasa lelah. Tapi sebenarnya kita bisa pikul. Kenapa? Karena semen itu diciptakan oleh perusahaan, itu tidak terlalu besar. Supaya apa? Supaya minimal manusia bisa angkat 1 sak semen. Kenapa? Kenapa semen tidak dibikin daripada harus produksi keluar sarung atau sak atau karung yang akan masukkan semen itu jangan banyak. Tahu saja kan semen itu satu kali yang tinggi begini. Tapi dia tahu manusia itu tidak bisa angkat. Maka perusahaan cetak itu sesuai tubuh manusia. Saudara tahu gelas itu rata-rata gelas yang proporsional itu sebesar ini. Saya pernah punya gelas besar begini. Itu gelas yang satu di antara 1000 mungkin. Tapi rata-rata gelas itu seperti ini. Saudara lihat sendok. Kenapa sendok itu sama semua? Padahal kan ada mulut yang kecil sekali. Betul ya? Ada manusia, ibu-ibu yang mulutnya kecil sedikit. Tapi ada bapak-bapak yang mulutnya kayak kapal Dobon Solo. Lebarnya minta ampun. Tapi saya tanya saudara, pernah saudara makan lalu saudara bilang, ada sendok yang seukuran segong bibir kah? Pernah? Mau bibir lebar kah bibir tipis, sendoknya sama, ukurannya sama, dan masuknya pas. Itu kenapa perusahaan cipta sendok? Makanya saudara kalau makan jangan pakai sendok nasi, karena tidak akan pas. Sendok itu tetap sendok, diciptakan untuk semua orang sama. Supaya apa? Pas masuk ke mulut. Anda bisa bayangkan kalau sendok itu seperti sekop. Kalau saudara sekop sekali, mungkin nasi di ujung, tapi dia mau masuk di mulut, dia tagai di ujung saja. Nah, sebenarnya ini gambaran kita bahwa dia tidak melebihi kekuatan kita. Semua yang dibuat itu pasti pas dengan kita. Saya tanya saudara, sepatu yang kita pakai ini, itu perusahaan sudah bikin mulai dari 30, nomor 36, 38, 40, 42, 39, ya kan? Ya paling top-top 46 atau 48. Tapi jarang-jarang orang Indonesia sepatu 48, mentok-mentok 42. Saya tanya saudara, apakah perusahaan itu datang ukur kaki saudara? Tidak. Dia cetak. Karena dia sudah tahu ini kaki ini paling manusia kaki sekitar ini. Sehingga kita pergi tinggal lihat bentuknya lalu lihat nomornya. Perusahaan sudah tahu bahwa itu ukuranmu. Kalau saudara pakai sepatu yang besar bisa tidak? Bisa. Tapi nanti seperti anak-anak yang belajar pakai hakennya mamanya. Saudara pernah lihat anak kecil kalau pakai hakennya mama-mama sambil dia membayang ke dia di mama. Sambil dia jalan tuk-tak. Saya lihat itu kadang-kadang saya lucu. Karena dia pun kaki di ujung, dia pun sepatu panjang ke belakang. Tapi itu lucu. Itu membuktikan bahwa manusia tidak pernah dicetak sepatunya itu melebihi dia pun kaki. Kalau sampai ada itu manusia agak mengung sedikit. Jadi perusahaan bikin supaya sesuai kaki. Saya mau terjemahkan gini. Kalau Tuhan izinkan engkau diuji, dia tahu kakimu mampu memikul seberapa kuatnya kakimu menopang. Dia ciptakan tanganmu dan pundakmu sesuai dengan ujian yang akan dia berikan kepadamu, dan Anda pasti sanggup. Tidak ada kata mungkin mau melebihi mungkin. Yang sini sekarang kita suruh angkat tangan mau kasih lebih lagi. Jadi yang kedua, pencobaan pasti kita menang. Kita bisa hadapi karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi berhenti saya mama kalau putus asa jangan bilang Tuhan, saya sudah tidak mampu. Sambil air mata jatuh. Tuhan, saya tidak sanggup. Stop.
Alkitab bilang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Kalau rasa tidak sanggup, datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, beta sudah sanggup. Tapi tambah kata ini, tapi beta tahu, beta punya Bapa di sorga tidak kasih beta melebihi bepung kekuatan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan Yesus. Yang ketiga, pencobaan itu harus dihadapi dan pencobaan itu harus kita menangi. Pencobaan itu harus kita menangkan. Kenapa? Karena kata Alkitab, pencobaan itu biasa karena Allah setia dan Allah tidak akan membiarkan kita bergumul menghadapinya sendiri. Bapa itu adalah Bapa yang baik. Waktu Anda dicobai, Anda pasti bisa. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan saudara sendiri bergumul menghadapi pencobaan itu. Coba lihat ayatnya selanjutnya. Sebab Allah itu setia dan karena itu ia itu besar. Allah tidak akan membiarkan kamu dicabai melampaui kekuatanmu. Saya dapat dua hal di dalam poin ini. Satu, dia bilang dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kalau begitu, kalau dia tidak biarkan, satu, dia menyertai saudara. Kedua, dia memberi kekuatan bagi saudara. Ketiga, kenapa pencobaan itu bisa kita menangkan, kita bisa keluar dan kita bisa menjadi pemenang? Karena Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Ada satu pangkat anak, biasa dia panggil saya opa, jadi berarti dia pangkat cucu. Namanya Arthur. Satu waktu dia datang bantu kami, lalu saya taruh pakaian cucian itu di ember kecil. Lalu dia angkat, lalu dia terseok-seok sebagai anak. Dia bilang, opa, terlalu berat. Saya ketiga. Habis itu saya kasihan, saya pergi ambil dia. Lalu saya yang angkat itu. Saya sertai dia. Kemarin ada pendeta dari Alor, pendeta Ince namanya. Waktu dia mau berangkat, dia pegang tas besar sekali. Lalu saya bilang sama anak saya, Jenny, pergi pegang tas pung tangan sebelah, tali sebelah. Lalu anak saya pergi, karena saya lihat ibu pendeta itu angkat berat menuju kapal. Dan jalannya tidak bisa cepat karena berat. Waktu anak saya pergi ambil, orang tua bilang, dia pun tangan sebelahnya, tas punya tangan sebelahnya. Anak saya, wah, saya lihat ibu pendeta jalan begitu cepat menuju kapal. Demikian dengan Tuhan. Waktu Anda terseok-seok dan dia tahu engkau tidak mampu, dia sedang ambil tangan sebelah dari ujian itu supaya bisa kita kuat menghadapinya. Saya lupa menunjukkan sebuah gambar. Ada sebuah gambar yang kalau saudara lihat di internet, kalau saudara klik saja atau searching saja dengan kata telapak kaki satu, gitu. Cerita mengenai telapak kaki satu, maka saudara akan belajar satu hal. Jadi ceritanya begini, saudara. Katanya dia mendapat seperti mimpi ke apa begitu. Dia berjalan di pasir, di pantai. Dan kalau saudara berjalan di pantai, di pinggiran pantai, bukan yang di pasir putihnya ya, tapi yang di agak lembeknya itu, saudara jalan pasti saudara akan menyisakan telapak kaki Anda, betul ya? Kalau saudara mau lihat itu, waktu saudara jalan di lompor ini, saudara injak begini, 1, 2, kiri kanan itu ada, betul ya? Jadi ketika dia merasa berat beban, Tuhan kasih dia ilustrasi ini. Dia berjalan di pasir, pertama dia lihat ada 4 kaki. Karena satu manusia itu kakinya berapa? 2 kan? Kalau 2 orang berarti 4 telapak kaki. Jalan, kira-kira berapa meter begitu? Kok dia lihat tinggal 2 kaki. Lalu dia tanya, Tuhan, tadi saya melihat ada 4 kaki. Kenapa sekarang tinggal 2 kaki? Lalu Tuhan jawab begini, 4 kaki itu kita 2 awalnya jalan. Tapi karena engkau saya lihat lelah sekali, aku gendong engkau. Sehingga kakimu yang 2 telapak kakimu itu hilang. Kenapa? Karena engkau dalam genggamanku. Engkau dalam gendonganku. Ingat, pada waktu kita sudah tidak berdaya,
Bapak itu seperti kita. Lihat anaknya terseok-seok, dia akan ambil untuk mengambil, membantu kita untuk bisa memikul beban itu. Ada amin? Itu sebabnya Roma 8:28 bilang gini, aku tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara tidak mampu, Tuhan itu tidak biarkan saudara sendiri, dia ambil. Kadang-kadang istri saya belanja di pasar, saya ikut dari belakang. Kadang-kadang saya agak nakal sedikit, saya lihat istri saya pikul agak lama berat, saya ketinggal saja. Nanti baru dia bilang gini, Bapak bisa ambil separuh kok. Baru saya ambil, dalam hati saya ketawa. Maksud saya begini, itulah Bapak di surga. Saudara bisa guyon, orang Jawa bilang, saudara bisa main gila dengan Tuhan. Dia Bapak kita kok. Waktu saudara tidak bisa, tak berdaya, bilang Tuhan, Bapak harus bilang sama Bapak, ada sedikit kok beban supaya beta bisa kuat memikulnya. Siapa yang mau serahkan itu? Itu yang sebabnya Yesus pernah berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan. Itu berarti bukan berarti Anda tidak pikul, Anda pikul, tapi dia bantu pikul supaya yang tadi berat menjadi ringan. Amin. Yang terakhir, mari jangan takut hadapi pencobaan, tapi kita juga tidak perlu berdoa untuk pencobaan. Jangan besok pagi bilang, tadi malam Bapak Gembala khotbah, pencobaan itu biasa. Lalu sudah, Tuhan kirimkan pencobaan 4 kali 1. Dokter saja minum obat 3 kali 1. Kalau saudara paksa 4 kali 1 bukan karena kehendak Tuhan, mati kau. Kalau Tuhan izinkan, tadi dia bilang karena Tuhan tahu kesanggupan. Jangan minta, biarkan dia datang. Amin. Ada yang di sini walaupun dia pintar, lalu bilang sama dosen, besok dosen ujian ya, hari ketiga ujian lagi. Pernah? Itu memang kau pintar luar biasa. Yang satu yang dia bilang, besok kita ujian, kita masih Bapak nanti kok bulan depan saja kok, kita biasa begitu. Karena itu jangan minta, biarkan Tuhan yang kasih izin. Waktu Tuhan kasih izin itu pencobaan, dia pasti menopang saudara, memberi Anda kekuatan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang terakhir kita mundur ke poinnya. Pencobaan itu biasa, kita pasti bisa hadapi, kita pasti menang. Kenapa? Karena pencobaan itu biasa, karena Allah, kata Alkitab, pasti memberi kita jalan keluar dan memberi kita kesanggupan. Yang terakhir, pencobaan itu biasa. Kenapa? Karena pasti dia beri kita jalan keluar dan apa? Kesanggupan. Coba kita baca ayat terakhir. Pada waktu kamu dicobai, iya, sekali lagi ianya besar, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kadang-kadang kita pikir, oh Tuhan tidak ada jalan keluar. Stop. Itu otakmu, itu pikiranmu. Pikiran Tuhan, dia bilang kalau itu terjadi, Tuhan yang akan beri jalan keluar. Amin. Sebenarnya katanya di dalam dunia ini semua itu ada masalah, tapi sebenarnya sudah ada solusi. Itu saudara lihat pintu itu, ada pintu itu, lihat itu kan ada slotnya, ada apa? Gemboknya kata orang Jawa, ada kuncinya, betul ya? Dia bikin untuk dikunci, tapi dia juga bikin kunci untuk bisa dibuka. Lihat, persoalan itu atau cobaan itu seperti itu. Tuhan izinkan, itu ada solusinya. Slot itu diteklak, dia nyangkut, dia terkancing. Tetapi perusahaan tidak hanya cipta slot tanpa ada solusi. Dia kasih anak kunci supaya kalau slot itu terkunci, ada anak kuncinya. Betul? Betul ya? Mobil itu ada kunci. Dia bisa kasih hidup, kasih mati. Jadi sebenarnya dunia sudah memberi kita solusi. Apapun sebenarnya sudah ada solusi. Kenapa kita ada solusi? Karena kita dikasih otak. Anjing itu, maaf, anjing saja, katanya mereka tidak punya kecerdasan dalam pengertian seperti kita. Tapi saudara coba ikat dia, apalagi saudaramu RW dia,
Pernah saudara dengar cerita malam su ikat anjing, sudah siap-siap besok mau RW, mau pesta, besok pagi kita bilang, aduh, dia sulari. Saya tanya saudara, apakah malam dia punya otak bilang, beta malam ini buka itu tali. Pernah anjing bisik sama saudara, lihat saya nanti beta buka ini tali. Tidak, besok terlepas, betul? Ayam, saya kadang-kadang tuh heran, masih kecil-kecil itu. Kami pergi kampung, saya dulu di Nebonat waktu masih kecil. Ada penjaga rumah kami, keluarga kami di Nebonat. Nanti dia bilang gini, besok kita makan daging ayam kampung ya, betul. Besok itu heran, itu ayam itu setiap hari dia di situ. Tapi besok ketika kita mau makan dia, cari tidak dapat. Setelah kita sampai Kupang baru bilang, aduh Bapak dia baru pulang. Pertanyaan saya, apakah dia punya otak bermain sampai bilang tunggu dong pulang baru dia datang lagi. Saudara pernah alami itu? Makanya katanya kalau binatang itu kalau mau tidak ada rencana dia malam itu pas rencana langsung eksekusi. Tapi kalau lu bilang besok ketemu tangkap pagi-pagi, tidak tahu rimbanya di mana, tiba-tiba dia hilang. Saudara pernah alami? Ada orang bilang, Bapak besok Bapak anak ulang tahun nanti beta kasih ini. Besok mati. Saya merenung pada ayat ini bahwa benar ya, Tuhan itu kalau dia izinkan satu persoalan pasti ada jalan keluar. Sekali lagi pasti ada jalan keluar. Ini lihat, ini gedung. Saudara perhatikan ini gedung. Saudara lihat ini gedung. Saya belum pernah lihat arsitek itu bikin semuanya tembok. Pernah ada rumah bikin semua tembok? Naik dari mana? Pokoknya tembus dari sini saja. Tidak. Selalu ada pintu masuk, ada pintu keluar. Pesta saja, pesta. Biasanya MC bilang begini, Bapak Mama atau orang mati biasa. Pesta atau orang mati selalu. Kemarin kami pergi orang meninggal, ipar dari Maelen. Saya dengar MC masih bilang, Bapak Mama sekalian, kami beri kesempatan untuk melayat orang yang meninggal bersama keluarga. Tolong masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Tujuannya apa? Supaya tidak berdesakan. Manusia saja itu dia otak ada. Supaya jangan berdesakan, maka selalu diumumkan, masuk dari depan, Bapak Mama tolong keluar dari belakang. Lihat bahwa manusia saja itu ada pikiran bahwa ada solusi dan jalan keluar. Maka apalagi Bapak di surga, dia terlalu kreatif, dia punya banyak ide untuk menolong saudara. Tuhan itu kreatif, Tuhan punya banyak ide. Karena itu jangan pernah takut bahwa saudara tidak punya solusi. Selalu ada solusi. Saya tanya saudara, adakah hari ini engkau sedang ragu? Beta bingung Bapak, beta harus ambil keputusan mana? Mungkin kita perlu sederhana datang pada Tuhan. Dia yang akan memberi kita jalan keluar. Bukan sekedar itu. Setelah dia kasih keluar, dia bilang begini, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau begitu, mulai sekarang, coba kita bilang ke kiri kita, beta bisa menanggung. Bilang di kanan, apapun terjadi, beta bisa tanggung. Bukan karena Anda, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memberi kita jalan keluar. Pesan saya terakhir, jadilah kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi, ingat, kita pemenang karena Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan memberkati. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit.